Kalau tidak salah, sudah 2 hari kita berada di tempat ini. Iya toh? Iya, Mbah. Memang kenapa, Mbah? Kok belum ada tanda-tanda pertolongan dari atas sana ya? Atau jangan-jangan memang tidak ada yang tahu kalau bis yang kita naiki kemarin itu jatuh di dasar jurang ini. Bisa jadi sih begitu, Mbah. Gondo Margono. Gondo itu aroma, sedangkan Margono itu dari kata Margo yang artinya jalan. Jadi Gondo Margono itu artinya aroma jalan. Nah, kalau Dik Narji ini nama lengkapnya siapa? Saya Sunarji Bakari Kusumawardani bin Mirgini Mangku Bojo Siji Omah Blimbing Sari saiki tak wanti-wanti ojo ngasih lali. Wah, kok kayaknya saya ndak asing ya dengan nama itu. Dik Narji ini profesinya penyair. Bukan, Mbah. Saya Sunarji pelukis. Yang penyair itu Sutarji. Kalau Narji itu pelawak, Mbah. Iya. Sun itu kiss. Arji itu peluk. Dalam hukum DM dan MD, Sunarji itu artinya sama dengan peluk kiss. Mbah Gondo ini kok pinter bahasa Inggris. Memangnya pekerjaan Mbah Gondo ini apa sih? Jelek-jelek begini. Saya itu pensiunan guru. SMU. Ayo SD. Kok Mbah Gondo pinter bahasa Inggris? Ya, dulu saya pernah jadi translator kok, Dik. Ya, istilahnya nyambi gitu loh. Ya, mana cukup toh gaji guru SD kalau ndak nyari kerjaan lain. Bayangin aja, Dik. Saya ini harus mencukupi kebutuhan hidup untuk satu istri dengan 4 anak yang masih kecil-kecil. Ya ndak cukup toh kalau cuma ngandelin gaji guru SD. Ya akhirnya saya manfaatkan kalian berbahasa Inggris saya untuk menjadi guide turis-turis asing itu. Jadi kalau pagi sampai siang saya mengajar. Nah, baru sore sampai malam saya nongkrong di stasiun cari mangsa. Oh alah, mantan guide jalanan toh. Ya gitu deh. Memangnya kenapa, Dik? Iya pantas kalau bahasa Inggrisnya ngawur. Ngawur bagaimana toh, Dik? Maksud Dik Narji ini gramernya jelek gitu, Pok. Ya gitu deh. Ya gitu deh bagaimana? Dik Narji, bahasa itu hanya sebagai alat komunikasi saja. Jadi yang penting itu, kalau orang yang kita ajak bicara paham dengan bahasa yang kita gunakan, dan sebaliknya
kita bisa mengerti bahasa yang digunakan orang asing itu. Selesai. Soal grammar itulah I don't care. Oh, begitu toh, Mbah. Why not? Ya sudah, Mbah. Kita lupakan saja masalah grammar tadi. Yang perlu kita pikirkan sekarang, bagaimana caranya kita bisa selamat dari musibah ini dan bisa sampai daratan di atas sana. Oke, Grandfather? No, I think Loh, kok gitu sih? memangnya Dinarji pikir yang di atas sana sempet mikirin kita yang di bawah sini, Pok. Mereka yang di atas sana itu tidak merasa rugi kalau cuma kehilangan orang-orang macam kita ini. Mbah Gondo, sampean itu mbok yo jangan menakut-nakuti saya toh. Mbok yo berdoa kek supaya ada yang menolong kita gitu. Loh, nyatanya kemarin kita sudah coba teriak-teriak minta tolong. Sampai sekarang tidak ada tanda-tanda dari atas sana. Misalnya suara orang, suara mobil, atau benda jatuh. Tidak ada toh. Ya, siapa tahu kalau di atas sana itu ada banyak orang. Cuman kitanya saja yang tidak bisa mendengar. Atau bisa juga karena jurang ini sangatlah dalam, sehingga yang di atas sana tidak mendengar teriakan kita. Saya sependapat dengan De Indah ini, Mbah. Karena lokasi kecelakaan kita ini jauh dari perkampungan dan medannya sulit untuk melakukan evakuasi. Barangkali demikian, sehingga mengakibatkan pertolongannya jadi terlambat. Halah, menghibur diri. Dikiranya saya tidak tahu kalau Dek Narji ini dari kemarin gelisah terus. Loh, gelisah itu wajar, Mbah. Itu merupakan salah satu sifat dasar manusia ketika mengalami sesuatu yang mengancam dirinya. Omonganmu itu loh, Dek. Kok seperti psikolog saja. Kalau saya tidak perlu dengan argumen macam-macam, ya tetap gelisah, Dek. Lawang bekal makanan saya sudah hampir habis. Dan perut mulai keroncongan begini. Sementara tanda-tanda pertolongan ya tidak datang-datang. Kalau menurut Mbah Gondo, dalam keadaan seperti ini, apa yang akan sampean lakukan sekarang? Sederhana saja, Dek. Saya mau kencing. Permisi. Mas Narji mau ngapain? Mau ngelukis ya? Iya, Dek. Saya mau melukis bangkai bus itu. Wah, seumur-umur saya itu belum pernah loh Mas dilukis sama orang. Oh, apa Dek Indah mau saya lukis? Wah, Mas Narji serius? Beneran Mas? Mau Mas, saya mau. Iya. Ya sudah, di samping bangkai bus itu aja ya, Dek. Ngomong-ngomong, Dek Indah ini dari mana? Atau mau kemana? Saya tuh rencananya mau ke ibu kota Mas. Pagi tadi saya seharusnya sudah sampai di sana untuk ikut audisi. Ya, siapa tahu setelah lolos audisi saya bisa menjadi terkenal dan nasib saya berubah. Memangnya Dek Indah ini satria baja hitam apa? Kok pakai berubah segala? Ah, Mas Narji tuh bisa aja toh.
Maksud saya itu begini loh Mas. Saya ini kan anaknya orang miskin. Dari kampung pula. Ya siapa tahu keberuntungan berpihak kepada saya. Saya lolos audisi, menjadi terkenal, dan bisa kaya. Amin. Saya doakan, Dek. Terus, audisinya itu di mana, Dek? Di studio TV swasta ibu kota, Mas. Makanya saya bawa koper penuh berisi pakaian untuk persiapan. Soalnya di setiap adegan itu mesti ganti kostumnya. Oh, calon bintang sinetron ya? Bukan, Mas. Bintang dangdut. Loh, Dek Indah ini penyanyi dangdut toh? Iya, Mas. Lah, kenapa, Mas? Berarti suara Dek Indah ini bagus dong. Wah, ya jangan salah, Mas. Memangnya penyanyi dangdut zaman sekarang itu harus bagus suaranya. Pas-pasan saja itu sudah cukup, Mas. Fals sedikit pun tidak akan menjadi masalah. Yang penting itu goyangnya, Mas. Selain itu, harus pintar juga bikin sensasi publik. Apalagi kalau sampai mau membuka aibnya sendiri. Pasti cepat terkenal, Mas. Apa tidak takut kalau ketahuan wartawan infotainment? Mas Narji ini benar-benar tidak tahu apa pura-pura tidak tahu toh? Justru kalau para wartawan infotainment itu tidak tahu, kitanya yang harus kasih tahu Mas. Kalau perlu ngadain jumpa pers, kan lumayan publikasi gratis. Tambah terkenal lagi nantinya. Tapi besok kalau sudah jadi selebritis dan terkenal, jangan lupa sama saya loh, Dek. Weh, ya enggak lah ya Mas. Kita kan pernah menjadi teman senasib. Ya seperti sekarang ini. Iya Mas Narji, mana lukisannya? Ini, Dek, bagus kan? Walah, Mas Narji ini benar-benar pelukis yang hebat yo. Mata Mas Narji itu sangat tajam sekali. Pengamatan Mas Narji juga benar-benar luar biasa. Lekukan sekecil ini saja bisa digambar. Ya ampun, apa tubuh saya emang seperti yang Mas Narji gambar ini? Baju saya yang tipis ini tembus pandang toh Mas. Aduh Mas, saya itu seperti melihat diri saya pada sebuah cermin loh Mas. Hebat banget toh Mas Narji ini. Saya ini pelukis naturalis, Dek. Naturalis itu apa toh Mas? Jadi, lukisan saya itu sama persis seperti apa yang saya lihat dalam kenyataannya. Bahkan lebih indah dari objek aslinya. Oh, lalu apa Mas Narji sering melukis manusia? Sebenarnya saya lebih senang melukis pemandangan alam, terutama pemandangan alam negeri kita yang sangat indah luar biasa ini. Ya, hitung-hitung melukis sambil mendokumentasi negeri yang kaya raya akan hasil bumi dan tambangnya ini sebelum berubah menjadi hamparan kosong tak berwajah karena kerakusan manusia. Kelak, kalau anak cucu kita hanya bisa menikmati sisa-sisa kemakmuran negerinya, setidaknya lukisan-lukisan saya ini dapat bercerita tentang negeri mereka yang pernah makmur dan kaya raya. Eh, tapi Mas Narji juga hebat loh melukis manusia. Ya, seperti melukis saya ini. Oh, saya juga sering melukis wanita, sebab keindahan itu tidak hanya ada pada pemandangan alam saja. Sebagai ciptaan Tuhan, wanita juga punya keindahan yang luar biasa. Ada banyak misteri di balik keindahan seorang wanita. Wah, saya nggak mengerti Mas. Kalau wanita itu ada misterinya segala. Yang saya tahu, yang punya misteri itu ya cuma gunung berapi dan nenek lampir. Tidak apa-apa, saya tahu kok kapasitas seorang penyanyi dangdut. Tapi ngomong-ngomong, kemana ya tadi Mbak Gondo pergi? Katanya cuma mau kencing. Kok lama sekali? Iya yo Mas yo. Kemana yo? Oh, atau mungkin mampir ke tempat korban lain yang ada di belakang bangkai bus itu, Mas?
Mudah-mudahan sih demikian. Asal selamat aja deh. Iya, Mas. Hati-hati Bung Julius. Iya, Bung Ali. Santai saja. Oh, masih di sini toh. Alhamdulillah. Saya pikir tinggal kami berdua saja. Loh, Gunarji, Bapak tua itu kemana? Sejak 3 jam yang lalu, dia pergi. Katanya sih cuman mau kencing. Astagfirullahalazim. Anda ini tidak punya rasa solider kepada teman senasib dan sepenanggungan. Bapak itu kan sudah tua, pergi sendiri di tempat seperti ini. Kenapa Anda tidak mau mengantarkannya? Bagaimana Bung Jul? Anda kan sebagai pengacara. Bagaimana pendapat Anda dalam kasus seperti ini? Gila kan? Iya, gila sih tidak. Cuman saya rasa kurang peka saja lah. Ya, dalam kondisi seperti ini, hal yang paling kita butuhkan adalah rasa saling tolong-menolong. Coba bayangkan, kalau sampai terjadi sesuatu sama bapak tua itu kan, yang pasti disalahkan ya Bung Narjini dan juga Jeng Indah ini kan. Ya minimal jadi saksi lah nanti kalau di persidangan. Sebentar saudara-saudara. Atas dasar apa saudara-saudara ini tiba-tiba datang-datang seolah-olah menyalah-nyalahkan saya atas kepergian Mbah Gondo, bapak tua yang saudara maksud itu? Apa hak saudara terhadap diri saya sehingga dengan serta-merta dan semena-mena mengadili saya seperti ini? Astagfirullah. Kami tidak bermaksud mengadili Bung Seniman. Cuma heran saja. Kok ya tega sih membiarkan orang tua pergi sendiri dalam keadaan seperti ini. Di jurang yang banyak bebatuan licin, penuh tempat-tempat gelap. Apa Bung Seniman ini tidak punya rasa khawatir apa? Semisal terjadi sesuatu pada orang tua itu. Hei Mas Julius, sampean mau nganter saya kencing? Loh. Lah apa penampilan saya ini pantas untuk pekerjaan seperti itu? Saya ini laki normal, Bung. Ngawur Anda ini. Kalau begitu bagaimana? Apa Bung Ali bisa nganter saya kencing sebentar aja? Nauzubillah min zalik. Pelecehan. Bung Julius, Anda mendengar sendiri kan kata-kata yang dia ucapkan pada saya barusan? Tolong Bung, jelaskan padanya bahwa kata-katanya itu bisa dikenakan pasal dalam undang-undang. Ada, Bung Ali. Ada undang-undangnya. Begini, dalam pasal pelecehan yang bunyinya, barang siapa yang telah melakukan perbuatan atau ucapan atau kalimat atau setidaknya dengan kata-kata saja bisa menyinggung perasaan orang lain atau tidak mengenakan orang lain bisa dituntut di muka hukum. Begitu Bung Ali bunyinya. Hei Bung, yang Anda katakan itu undang-undang apa? Nomor berapa? Pasal berapa? Ayat apa? Butir keberapa? Hah? Iya, pokoknya ada itu. Ada itu. Sudah toh. Kita ini sedang dalam keadaan susah, sedang ditimpa musibah. Lah kok malah pada bertengkar dengan persoalan yang sangat sepele? Apa Bapak, Masnya, dan Bung ini tidak ada pekerjaan yang lebih penting daripada urusan kencing? Ini masalah harga diri, Dek. Seenaknya saja menuding orang. Nah ini masalah keselamatan jiwa seseorang, Mbak. Jeng Indah, gini loh. Persoalan yang besar itu selalu dimulai dari persoalan yang kecil. Jadi, masalah yang seperti ini tuh kita harus selesaikan lebih awal supaya nantinya nggak jadi masalah yang lebih besar. Gitu loh, Jeng. Masa gitu aja nggak paham? Yang menjadi persoalan tadi hanya Mbah Gondo yang pergi kencing, tapi tidak ada yang mengantar kan? Masalah kencing saja kok ya dipolitisir toh yo. Kok yo le kurang kerjaan banget gitu loh. Ya sudah, permisi, saya mau kencing. Ada yang mau mengantar? Saya. Oh, ancen lanangan. Bung Ali.
Kemari, Bung Yali. Iya, Bung. Ada apa? Lihat ini, Bung. Lihat lukisan ini. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bung seniman, lukisan Anda ini. Iya, kenapa? Apakah ketika Bu Najib melukis dalam keadaan sadar? Demikian juga dengan wanita yang Anda lukis ini. Apa maksud saudara berkata demikian? Kalau Bu Naji sadar, artinya Bung Naji siap dengan segala risiko yang harus ditanggung. Saya tidak paham dengan apa yang sampean katakan. Lukisan seperti ini bisa merusak moral bangsa. Lukisan Bung Seniman ini sama sekali tidak mendidik. Seronok. Sampean itu kritikus atau kurator seni? Kok seolah-olah paham sekali dengan lukisan ini? Pekerjaan saya itu melukis, Mas. Jadi saya melukis itu bekerja untuk menghasilkan uang. Saya bukan pegawai atau pedagang yang punya penghasilan tetap. Jadi nasib hidup saya tergantung dari hasil lukisan saya, laku apa tidak. Saya hanya mengingatkan saja, kalau apa yang sudah dilakukan Bung itu telah melanggar undang-undang yang ada. Kok seperti kurang kerjaan aja sih? Buat undang-undang kok merugikan orang lain? Memangnya mereka yang membuat undang-undang itu bisa mensejahterakan rakyat kecil seperti saya ini apa? Loh, bukan begitu maksud saya, Bung Seniman. Undang-undang itu dibuat untuk mengatur warga negaranya dalam berkehidupan. Sebagai umat beragama pun, saya berkewajiban untuk menegakkan akhlakul karimah. Perlu Bung Seniman ketahui juga bahwa undang-undang ini dibuat untuk mengendalikan moral bangsa dari pengaruh negatif. Seberapa besar sih kontribusi lukisan saya ini untuk ikut merusak akhlak dan moral bangsa? Tanpa harus melihat lukisan seperti ini pun, sudah banyak orang-orang yang tak berakhlak dan bejat moralnya. Sampaian terlambat, Mas. Bu Naji, Anda ini jangan asal bicara loh ya. Kalau perkataan Anda itu tidak bisa dibuktikan, itu namanya fitnah, Bung. Dan fitnah itu bisa diperkarakan dengan ancaman pidana. Saya paling suka bicara dengan orang-orang yang sok moralis seperti ini. Loh. Sebentar. Bung Seniman ini menuduh kami berdua tak bermoral. Seperti itu. Sampean sendiri yang berkata demikian. Kalau tidak benar, itu namanya fitnah, Bung. Kalau benar bagaimana? Ya tunjukkan buktinya. Baik, kita mulai dari sopir dan kernet bus yang kita naiki bersama. Yang mestinya mereka mengantarkan kita semua sampai ke tujuan. Buktinya, ketika terjadi kecelakaan, mereka melarikan diri dan tidak bertanggung jawab. Apakah orang-orang semacam itu bisa dikatakan punya moral dan berakhlak? Orang-orang di atas sana jelas mengetahui bahwa di sini ada musibah yang menimpa kita. Sampai sekarang sudah 2 hari tak ada sedikit pun tanda-tanda yang akan menyelamatkan kita. Ya, cuma belum saja. Jangan seuzon lah. Terus kapan mereka akan memberikan pertolongannya? Menunggu kalau kita sudah mati karena lapar dan kedinginan, gitu. Ya gini loh Bung Naji. Anda ini ya jangan selalu negatif thinking gitu toh. Kalau semisal cuman sopir dan juga kernet bus yang dijadikan sebagai sampel bukti atas tuduhan Anda tadi, ya saya rasa kurang cukup lah. Terlalu naif namanya. Ya sebab kita sama-sama tahu kan seberapa tingkat pendidikan dan juga intelektual mereka itu. Sampean pengen bukti orang-orang yang intelek dan berpendidikan tinggi tetapi tak bermoral. Banyak, Mas. Siapa yang telah menilep dan mengkorupsi uang triliunan rupiah milik negara? Siapa yang telah menjual aset negara dan melakukan illegal logging? Siapa yang telah mempublikasikan perbuatan mesum dan aibnya sendiri demi popularitas? Siapa yang telah menghilangkan bukti-bukti kejahatan dan memperjualbelikan keadilan? Siapa yang merusak, mengobrak-abrik, dan membakar kios dan warung kaki lima milik rakyat kecil? Dan siapa yang pernah menepati janji-janjinya di antara para pejabat negeri ini? Tidak ada, Mas, tidak ada. Semua itu kelakuan orang-orang tak bermoral, tamak dan rakus. Bung Seniman sendiri mengeksploitasi wanita demi keuntungan pribadi. Di mana letak moral edukatif karya Bung ini? Itu tergantung dari sudut pandang mana dan siapa yang menilainya. Sebuah karya seni itu yang diutamakan adalah nilai artistik dan keindahan. Dan untuk mencapai 2 nilai itu, ada nilai lain yang harus ditinggalkan. Dan saudara berdua ini boleh tidak setuju karena itu hak saudara.
Semoga gak ada organisasi massa yang tahu kalau Anda menyimpan lukisan mesem itu. Bukankah begitu, Bung Julius? Benar, Bung Ali. Dan semoga saja tidak ada pihak yang memperkarakan hal ini dengan undang-undang yang ada. Oh, jadi saudara berdua ini mengancam saya. Silahkan kalau demikian. Baik. Saya yang akan melakukan eksekusi. Kemarikan lukisannya. Bung, sampean mau apa? Loh. Bung Ali. Bukan begini maksud saya, Bung Ali. Tolong lepaskan dulu lukisannya. Jangan anarkis. Biar saya musnahkan saja sumber malapetaka perusak moral generasi ini. Jangan sembarangan ya, Bung. Jangan, Bung Ali. Jangan. Nanti Anda sendiri yang rugi. Anda bisa dituntut dengan pasal pengerusakan dan juga penjarahan. Saya tidak takut, Bung. Ini bagian dari jihad saya untuk memerangi kezoliman. Tapi tolong, Bung Ali. Tolong jangan seperti ini. Jangan main hakim sendiri. Ingat, negara kita ini negara hukum. Kita tidak akan berurusan dengan hukum kalau lukisan ini tidak ada, Bung Jul. Lepaskan, Bung Seniman. Lepaskan lukisannya. Astaga, lah masnya tuh malah pada ngapain toh? Sudah mas, hentikan, jangan berkelahi seperti ini. Aduh Gusti, siapapun, tolong, bantu saya marahin mereka ini. Berhenti. Alah dasar, giliran Mbah Gondo yang nyuruh berhenti aja langsung pada nurut. Ini ada apa? Kalau ada persoalan, mau diselesaikan baik-baik. Apa saudara-saudara ini lupa kalau kita ini sedang mengalami musibah? Untuk saat ini, kita adalah saudara senasib dan sepenanggungan. Lah, kok tega-teganya saudara-saudara ini mengkhianati penderitaan kita sendiri? Apa masalahnya? Mari kita selesaikan bersama. Ada apa toh, Mbak? Tidak tahu Mbah, tiba-tiba saja saya melihat mereka bertiga berkelahi. Ya karena saya takut, saya berteriak minta tolong. Untung saja Mbah Gondo cepat datang. Kalau soal masalahnya, tanya Mas Narji saja, Mbah. Mereka bilang lukisan saya ini bisa merusak moral bangsa, Mbah. Terus mereka mau membakar lukisan saya. Gila kan? Wah, gila ini. Bukankah saudara-saudara sekalian juga penumpang bis yang mengalami musibah ini kan? Benar, Mbah. Dan sebenarnya pun yang berkelahi di sini juga bukan saya. Saya di sini hanya berusaha untuk melarang mereka berdua itu. Mestinya sesama penumpang bis itu tidak boleh saling berkelahi. Biar sesama sopir saja yang berkelahi. Loh, ada Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Mbah, tapi saya bukan ustadz. Ah, begitu. Baik. Di sini, saya tidak akan memihak kepada siapa-siapa. Saya hanya akan mengatakan, apapun persoalannya, pertengkaran kalian tadi telah mengganggu ketenangan orang lain. Jadi, saya mohon, jika ada masalah, tolong diselesaikan dengan kepala dingin. Jangan pakai emosi. Kita semua di sini adalah saudara senasib dan sama penderitaannya. Simbah tidak perlu mengotbahi saya. Tapi masalah ini harus kita selesaikan sebelum meninggalkan tempat ini. Insya Allah. Dari tadi, saya sudah tanya. Masalahnya itu apa? Mbak bisa melihat sendiri kan gambar lukisan yang dibuat oleh Bung Seniman itu. Dan apa pendapat Simbah sekarang? Gambar perempuan ini wajahnya kok mirip dengan Jeng Indah. Itu memang saya yang dilukis kok, Mbah. Jeng Indah
Mau toh dilukis dalam keadaan begini nih? Wah, kalau saya ndak pergi kencing dan ketiduran di bawah rongsokan itu, pasti bisa ikut lihat proses penciptaan karya lukis ini. Nah, sekarang Mbak Gondo melihat sendiri kan gambar lukisan yang tak senonoh itu. Dan tentunya Mbak Gondo setuju dengan pendapat saya. Jika lukisan itu kita musnahkan saja, Mbah. Oh, jangan. Itu namanya perampasan hak. Dan sebenarnya waktu dilukis tadi saya juga mengenakan baju kok, Mbah. Tetapi setelah selesai ya jadinya seperti itu. Loh, berarti Dek Narji ini seorang pelukis yang daya imajinasinya luar biasa. Kreatif. Ini nih yang dikatakan sebagai karya seni. Gila. Jadi, Mbak Gondo juga suka dengan gambar mesum ini. Na'udzubillahi min zalik. Jangan gegabah demikian, Dek. Di sini, saya tidak melihat ada lukisan mesum. Yang saya lihat ini adalah sebuah karya seni yang artistik. Mbak Gondo, si Mbah ini sebagai orang tua tuh ya harusnya mulai sadar gitu loh, mulai bertobat. Kalau semisal lukisan semacam ini beredar di masyarakat, bisa gawat, Mbah. Bisa merasakan masyarakat. Itu hanya mengada-ngada aja. Lukisan kok meresahkan masyarakat. Nah, benar itu, Mbah. Yang meresahkan masyarakat itu kalau harga sembako naik, harga BBM naik, tarif listrik naik, terus ancaman PHK. Ya, dilihat konteksnya dulu, Dek. Dan soal seni, itu menyangkut masalah tase. Taste, Mbah. Taste. Ya sudah. Sekarang, daripada lukisan Bung Narji ini menimbulkan polemik yang berkepanjangan, ya karena setiap pribadi di sini tuh memiliki opini dan juga pandangannya masing-masing dan gak bakal ketemu nantinya, saya sarankan lukisan Bung Narji ini disimpan saja. Sebab kalau semisal ada pihak yang memperkarakan hal ini, semuanya bisa kena, Bung. Mulai dari Bung Narji sendiri yang melukisnya, jeung indahnya yang dilukis, maupun nanti orang yang membelinya. Sebab semua itu sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Saya dengarkan dari tadi, Mas Julius ini selalu ngomong masalah hukum, undang-undang, pasal-pasal. Tapi kok tidak pernah jelas. Sebenarnya Mas Julius ini siapa sih? Seorang hakim kah? Jaksa kah? Politikus kah? Atau apa? Iya, saya ini pengacara. Advokat begitu. Iya, bukan. Lah terus pengacara apa? Itu loh, pengacara perkawinan, hitanan, syukuran. Iya, acara-acara kayak gitu. Walah, pembawa acara, master seremoni. Itu sih bukan pengacara, tapi pranata cara. Saya pikir Bung Julius ini seorang yang ahli hukum dan perundangan. Ternyata hanya presenter toh. Istilah kerennya ya begitu, presenter. Ya gara-gara bis yang Temang itu mengalami kecelakaan kayak gini, kan saya jadi kehilangan orderan untuk sebuah pesta perkawinan keluarga pejabat di ibu kota. Padahal nih ya, saya sudah punya rencana. Sepulang nge-MC nanti, honornya mau saya pakai untuk ngasih uang anak saya yang masih SD. Ya, gara-gara sopir dan juga kernet bus yang tak bertanggung jawab itu, semua rencana saya jadi gagal. Berantakan. Masalah pokoknya. Ya, sabarlah. Itu namanya belum menjadi rezeki sampeyan. Seperti yang saya alami juga. Mestinya, saya kemarin itu sudah sampai di rumah mempelai untuk memberikan ceramah dan memimpin doa dalam akad nikah.
Kemudian, dalam pesta perkawinannya juga hari ini, saya sudah menyanggupi untuk memberikan ular-ular pengantin. Dan fresh coat pun sudah saya terima juga. Kan saya jadi tidak enak dan serba salah. Jadi, musibah kecelakaan ini benar-benar ada hikmahnya. Hikmah Bung Ali. Sebentar toh. Hikmah yang Bung Ali maksud yang mana ya? Ya, artinya keluarga mempelai berdua di sana akan memaklumi saya. Sebab saya akan mengalami musibah di jalan. Sehingga saya akan selamat dari tuduhan negatif. Tentunya dari keluarga itu, Bung. Dan yang pasti, Bung Ali tidak perlu repot-repot untuk mengembalikan fresh coat alias uang muka yang sudah habis itu kan. Insya Allah, Mbah. Sudahlah. Jangan ada lagi yang ngomong masalah akad nikah dan perkawinan. Saya jadi tambah sedih. Memangnya ada apa, Mbah? Dalam acara akad nikah dan perkawinan, pengacara seperti Bung Julius itu pasti akan menyebut kata mempelai berdua, menantu, dan besan. Kalau mendengar kata besan, hati ini seperti penuh dengan rasa sedih dan rasa malu. Sebentar Mbak Gondo. Aduh, maaf loh ya ini. Kalau saya boleh tahu, ada apa dengan besan Mbak Gondo? Beliau dipenjara gara-gara kasus korupsi. Saya bukan sedih karena beliau dipenjara, tapi menantuku itu sedang hamil. Dan kasihan cucu saya kelak lahir sebagai cucu seorang koruptor. Sabar ya, Mbah. Saya jadi ikut sedih. Ya, ngaus. Aquanya yang dingin-dingin. Ayo dibeli tisunya. Rokok-rokok, permennya yang manis-manis. Ya, dibeli yo. Ayo yang haus-haus. Rokoknya Mbak. Mas, permen. Tisunya Mbak. Ayo yang dingin-dingin. Dek, sebentar, Dek. Boleh saya tanya? Wah, beli dulu Mas. Nanti baru tanya. Oke, saya beli. Kalau perlu, semua daganganmu saya beli. Tapi jawab pertanyaan saya. Wah, mau dibeli semua Mas. Wih, silakan Mas. Mau tanya apa? Adik ini dari mana? Dari tadi. Bukan itu maksud saya. Lah terus? Adik ini biasanya jualan asongan di mana? Di bis yang Mas dan Mbak naik ini tuh loh. Loh, Dek, sebentar. Bukannya pedagang asongan kayak adik ini dilarang berjualan di bis malam kayak gini? Ini nyatanya saya boleh. Siapa yang mengizinkan adik ikut dalam bus itu? Kondektur bus yang ngerangkap jadi kernet itu loh Mas. Loh, kok bisa? Saya juga bayar separuh harganya Mbah, tapi nggak pakai tempat duduk. Loh, kok baru sekarang? Kenapa tidak dari kemarin adik jualan di sini? Kemarin itu dagangan saya habis Mbak, jadi harus kulaan dulu. Lah ini hari ini baru bisa ke sini karena mesti tahu di sini ada yang beli. Berarti ada jalan untuk keluar dari jurang ini? Wah ya jelas ada Thomas. Lah kalau nggak ada itu sopir sama kenaik bus itu lari kemana coba? Hah? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rob. Terus adik ini jalannya lewat yang sebelah mana?
Ah, ini kan ada sungai kecil toh mas. Lah itu diikutin aja mas, alirannya kira-kira sekilo. Nanti ketemu jembatan dari tali tambang. Lah itu dilewatin aja mas jembatannya. Nah habis itu ketemu jalan setapak toh mas. Lah itu habis itu naik dikit gitu. Terus Dek, terus. Habis itu kemana lagi? Nah sampai di atas nanti ketemu jalan gede gitu mas. Tapi nggak ada aspalnya. Lah itu ditunggu aja di situ sekitar 10 menit. Mesti ada kol pedesaan yang lewat itu loh mas. Lah itu nanti ikut aja sama dia. Kalau ke kanan itu ke pasar, kalau ke kiri itu ke terminal pembantu. Nah, dari terminal pembantu itu bisa ke terminal kota lainnya. Ya, soal mau kemana tujuan masnya ini ya udah terserah aja lah. Yang penting sekarang mana janjinya katanya mau borong. Loh, Mas, Mbak, Mbak. Loh kok pada hilang sih? Lah ini pada kemana toh? Katanya mau borong kok malah pada hilang. Lah terus ini nasib jualanku kepiye? Wah, gak bisa dipercaya. Janji kok cuma janji. Tega ya orang-orang itu zolimi rakyat kecil. Bajingan.